Untuk soal yang pertama, nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 untuk nilai X itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360. Berarti dari sini kita bisa selesaikan sin X itu sama dengan, sin berapa sama dengan setengah akar 3, itu adalah sin 60. Maka X1 sama dengan 60 ditambah dengan K 360. Maka nilai X yang memenuhi itu K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, 0 dikali dengan 360 adalah 0, maka nilai X-nya adalah 60. Selanjutnya untuk X2, itu rumusnya untuk sin adalah 180 dikurang 60 ditambah dengan K 360. Berarti X2-nya itu adalah 180 dikurang 60 adalah 120 ditambah dengan K 360. Berarti yang memenuhi itu K sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah 120. Sehingga di sini nilai X yang memenuhi itu adalah 60 dan 120. Maka jawabannya adalah A. Saya kira paham untuk nomor 1 dan mudah. Untuk nomor 2, nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan setengah. Untuk nilai X-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360. Berarti ini kita langsung aja. Cos X sama dengan cos berapa sama dengan setengah? Cos 60. Maka X1 sama dengan 60 ditambah dengan K 360. Berarti K-nya berapa supaya nilai X-nya memenuhi? Maka K sama dengan 0, nilai X-nya adalah 60. Kalau K sama dengan 1, sudah melewati 360. Selanjutnya untuk X2, itu adalah negatif 60 ditambah dengan K 360. Maka yang memenuhi K sama dengan 0 tidak memenuhi, karena kalau sama dengan 0, 360 dikali dengan 0, 0 ditambah negatif 60 hasilnya negatif. Sementara yang paling rendah adalah 0. Berarti K sama dengan 1 yang memenuhi. Berarti 1 kali 360 ada 360, dikurang dengan 60. Maka jawabannya adalah 300. Sehingga jawabannya adalah untuk cos X sama dengan setengah, nilai X-nya itu adalah 60 dan 300. Maka jawabannya adalah E. Selanjutnya, untuk nomor 3, himpunan penyelesaian persamaan akar 3 sin 3X sama dengan 1. Untuk nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 180. Berarti yang di sini kita bisa rubah sin 3X itu sama dengan 1 per akar 2. Ini sama-sama kita kalikan dengan akar 2, sehingga menjadi sin 3X itu sama dengan setengah akar 2. Akar 2 dikali akar 2, itu sama dengan akar 4 itu adalah 2. Sehingga ini bisa kita selesaikan, sin 3X itu sama dengan sin berapa setengah akar 2? Adalah sin 45. Maka 3X1 sama dengan 45 ditambah K 360. Sama-sama kita bagi dengan 3. Berarti X1 sama dengan 15 ditambah K 360 bagi 3 adalah 120. Berarti nilai X yang memenuhi itu kalau K-nya sama dengan 0 itu adalah 15,
lalu K sama dengan 1, berarti 1 120 tambah 15 adalah 135. Kalau K-nya sama dengan 2, 2 kali 120, 240, sudah melewati 180, berarti hanya sampai K sama dengan 1. Selanjutnya kita cari X2-nya dalam bentuk sin, berarti 3X2 sama dengan 180 dikurang A-nya itu adalah 45. 45 ditambah dengan K 360. Berarti 3X2 itu sama dengan 180 dikurang 45 itu adalah 135 ditambah dengan K 360. Ini sama-sama kita bagi dengan 3. Berarti S2 sama dengan 135 dibagi dengan 3 itu adalah 45 ditambah dengan K 120. Berarti K sama dengan 0, berarti 45 ditambah 0 dikali 120 itu adalah 0, berarti 45. Lalu K sama dengan 1, berarti 120 tambah 45 itu adalah 165. Maka sampai di sini nilai X yang memenuhi itu adalah 15, 135, ini 45, 165. Jawabannya adalah 15, 45, 135, 16. Jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya nomor 4. Himpunan penyelesaian persamaan 2 cos X dikurang V per 3. V per 3 itu 180. V itu 180, berarti 180 dibagi dengan 3 itu adalah 60. Berarti 2 cos X dikurang 60 sama dengan akar 3. Nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2V. V itu 180 berarti 360 karena dikalikan dengan 2. Berarti kita bisa cari ini, berarti 2 cos X kurang 60 sama dengan akar 3. Berarti cos X kurang 60 sama dengan setengah akar 3. 2 ini pindah ke sini kan. Oke, selanjutnya cos X kurang 60 itu sama dengan cos berapa setengah akar 3 itu adalah cos 30. Kalau sudah seperti ini, kita langsung cari nilai X-nya, berarti X1 dikurang 60 sama dengan 30 ditambah dengan K 360. Berarti X1 sama dengan, dipindah, berarti menjadi 90 ditambah dengan K 360. Maka nilai X yang memenuhi itu K sama dengan 0, itu 90. Karena bentuknya adalah bentuk V, berarti 90 itu sama dengan V per 2, 180 bagi 2. Selanjutnya, kita cari X2-nya. Berarti S2 dikurang 60 sama dengan, ini tadi positif, bentuknya cos, berarti yang kedua itu negatif, negatif 30 ditambah K 360. Maka S2, berarti ini pindah jadi positif, maka menjadi 30 ditambah K 360. Maka nilai X yang memenuhi itu hanya K sama dengan 0. Hasilnya adalah 30. Kita ubah dalam bentuk V, berarti V per 6. Maka nilai yang memenuhi itu adalah V per 2 dan V per 6. Jawabannya adalah V per 2, V per 6, atau V per 6, V per 2. A.
Oke, selanjutnya kita ke nomor 5. Nilai X yang memenuhi persamaan tangen 2X sama dengan sepertiga akar 3 untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 270. Berarti kita bisa langsung cari tangen 2X itu sama dengan tangen berapa sepertiga akar 3 itu adalah tangen 30. Berarti 2X sama dengan 30 ditambah dengan K untuk tangen itu 180. Selanjutnya sama-sama kita bagi 2. Berarti X sama dengan 15 ditambah dengan K 90. Maka nilai yang memenuhi itu adalah untuk K sama dengan 0. Maka nilai X-nya 15. 0 dikali 90, 0 tambah dengan 15, maka 15. K sama dengan 1. Berarti 1 kali 90 adalah 90, ditambah dengan 15, itu adalah 105. Lalu K sama dengan 2. 2 kali 90 adalah 180, ditambah dengan 15, berarti 195. Untuk K sama dengan 3 tidak memenuhi, karena kalau K sama dengan 3, itu hasilnya adalah 270 ditambah 15, berarti 285. Itu sudah melebihi dari 270. Berarti yang memenuhi adalah 15, 105, dan 195. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X tambah 5 sin X dikurang 4, di mana nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360. Nah, ini bentuknya adalah kuadrat. Jadi kalau bentuknya kuadrat, kita cari dulu identitas trigonometri ini. Identitas trigonometri itu cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Maka cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Selanjutnya bentuk soal ini kita ubah, di mana cos kuadrat X diganti dengan ini. Soalnya menjadi 2 dalam kurung, cos kuadrat diganti dengan ini, 1 dikurang sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurang 4 sama dengan 0. Kalikan berarti 2 dikurang 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti ini jadinya negatif 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X. 2 dikurang 4 itu negatif. 2 sama dengan 0. Sama-sama kita kalikan dengan negatif, berarti 2 sin kuadrat X dikurang 5 sin X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Kita misalkan sin X itu sama dengan P. Maka soalnya menjadi, maka ini menjadi 2P kuadrat dikurang 5P ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga ini berapa pemaktorannya? Pemaktorannya berarti 2P, di sini P,
berarti di sini kurang 2, sini kurang 1. Maka diperoleh 2P kurang 1 sama dengan 0, berarti P-nya itu sama dengan setengah. Selanjutnya, P kurang 2 sama dengan 0, berarti P sama dengan 2. Ini tidak memenuhi, karena P itu kan sin X. Sin X itu nilai tingginya adalah 1, sementara ini 2. Berarti yang memenuhi adalah ini. Maka kita bisa ganti P-nya itu adalah sin X sama dengan, sin berapa sama dengan setengah adalah sin 30. Maka X1 sama dengan 30 ditambah K 360. Maka yang memenuhi K-nya itu sama dengan 0, itu berarti 30 dapatnya. Selanjutnya kita cari X2-nya, berarti X2-nya itu bentuknya sin, berarti 180 dikurang 30 ditambah dengan K 360. Maka nilai X2-nya itu persamaannya adalah 180 kurang 30 itu adalah 150 ditambah dengan K 360. Maka K sama dengan 0, dapatlah nilai X-nya itu 150. Berarti nilai yang memenuhi adalah 30 dan 150. Maka jawabannya adalah A.